I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Gus Ayu Tirtawati dengan NIM 2111031074, kelas 5G mata kuliah Hipno Konseling dan NLP, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini, saya akan menceritakan hal menarik yang saya dapatkan pada mata kuliah Hipno Konseling dan NLP, serta harapan saya ke depannya setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Nah, rekan-rekan, sebelum saya lanjut mengenai hal menarik yang saya dapatkan pada mata kuliah Hipno Konseling dan NLP, pasti ada beberapa yang bertanya-tanya, apa sih itu mata kuliah Hipno Konseling dan NLP? Baik, saya akan menjelaskan. Secara umum, mata kuliah Hipno Konseling dan NLP adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai hipnoterapi, konseling, dan neuro-linguistic programming atau yang disingkat dengan NLP. Nah, neuro merupakan ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan suatu kehidupan, pikiran, dan mental manusia. Kemudian linguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menciptakan suatu makna yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, baik itu lisan, tulisan, maupun penggunaan bahasa tubuh. Sementara programming merupakan suatu urutan proses mental yang memiliki pengaruh terhadap perilaku agar dapat mencapai tujuan tertentu serta bagaimana cara untuk melakukan modifikasi dari proses mental untuk menghasilkan suatu pengaruh yang lebih baik. Nah, rekan-rekan, saya mengikuti kuliah ini kurang lebih selama 1 semester. Banyak sekali ilmu-ilmu menarik yang saya dapatkan, yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan saya dan juga bagi kehidupan rekan-rekan yang mengikuti mata kuliah ini juga. Nah, rekan-rekan, mata kuliah ini memberikan wawasan yang sangat mendalam kepada saya tentang 2 konsep yang sangat berharga dalam dunia psikologi dan juga pengembangan diri. Yang pertama adalah pada mata kuliah Hipno Konseling. Jadi pada Hipno Konseling ini saya mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan penggunaan hipnosis dalam konteks konseling dan psikoterapi. Jadi, pikiran dan wawasan saya menjadi terbuka terkait hipnosis. Dulu saya berpikir bahwa hipnosis itu adalah ilmu yang sering digunakan oleh orang-orang untuk kejahatan, seperti untuk merampok atau untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Jadi setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya mengetahui bahwa mata kuliah Hipno Konseling sangat berpengaruh terhadap pikiran manusia dan juga terhadap psikologi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saya juga belajar tentang sejarah hipnosis, bahwa ternyata pada zaman dahulu ilmu hipnosis ini sering digunakan sebagai ilmu untuk pengobatan. Jadi salah satu tokoh yang terkenal menggunakan teknik hipnosis untuk pengobatan itu adalah mesmerism. Jadi saya berpikir bahwa mungkin saja sekarang ini dukun-dukun itu tidak menggunakan ilmu gaib atau ilmu hitam, tetapi mempraktikkan ilmu hipnosis. Nah, selain pikiran saya terbuka, saya juga mempelajari tentang teknik-teknik agar hipnosis berhasil. Jadi ada beberapa teknik yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah preinduksi, kemudian induksi, dan juga deepening. Jadi pada preinduksi ini kita bisa mengetahui bagaimana tingkat sugestibilitas seseorang terhadap sugesti yang kita berikan. Jadi selain ilmu, saya juga sempat mempraktikkannya. Jadi saya mempraktikkan dengan rekan saya. Jadi saya sebagai orang yang menghipnosis dan rekan saya sebagai orang yang terhipnosis. Jadi di sana saya melakukan memberikan beberapa sugesti dan
Dan benar saja saya merasa sangat kagum. Ternyata ilmu hipnosis jika kita benar-benar terapkan dan orang itu benar-benar berkonsentrasi, dia bisa mengikuti apa yang kita katakan atau kita bisa mengetahui tingkat sugestibilitas seseorang tersebut. Kemudian setelah preinduksi saya juga mempelajari tentang ilmu induksi dan juga hipnosis. Dan yang paling berpengaruh adalah bagian yang self hipnosis. Jadi self hipnosis ini menurut saya sangat berguna bagi diri saya, karena melalui self hipnosis saya jadi mempelajari beberapa teknik untuk dapat mengendalikan diri saya. Jadi saya bisa merelaksasi diri saya, kemudian mengatur pernafasan saya untuk merasakan hal-hal positif yang ada di sekitar saya, kemudian merubah pikiran saya yang dulunya selalu berpikir negatif jadi menjadi seseorang yang lebih berpikir positif lagi, sehingga kehidupan saya ke depannya menjadi lebih positif. Jadi pengalaman self hypnosis yang saya lakukan adalah menghilangkan kecemasan dan juga rasa sedih yang mendalam dalam diri saya. Jadi dengan self hypnosis ini saya merasa saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih bahagia dan lebih ceria dari sebelumnya. Nah, selain mempelajari beberapa teknik hipnosis dan self hipnosis yang sangat berguna bagi diri saya juga bisa mengetahui bahwa ternyata dalam pikiran manusia itu terdapat dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah pikiran yang kritis, sementara pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang terkadang menerima hal-hal negatif yang dianggap benar. Jadi dalam diri manusia itu, pikiran yang paling dominan itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita bisa reprogramming dengan melakukan hipnoterapi. Jika untuk diri sendiri bisa melakukan self hypnosis, jadi kita bisa menghilangkan hal-hal negatif dalam pikiran bawah sadar kita agar menjadi hal-hal yang lebih positif dan berpikir positif, sehingga kehidupan menjadi lebih positif lagi ke depannya. Nah, selain itu saya juga menjadi terbuka bahwa sebagai manusia kita tidak boleh berpikir negatif, tetapi harus selalu berpikir positif agar kehidupan kita menjadi positif, karena apa yang kita ucapkan akan mensugesti diri kita untuk bertindak seperti apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita mengucapkan hal-hal yang positif, tentu saja itu akan membantu mensugesti diri kita untuk juga bertindak positif, sehingga kehidupan yang kita alami menjadi lebih positif, bahagia, dan lebih berguna lagi bagi orang lain. Itu adalah yang saya dapatkan dari hypnocounseling. Sementara dari Neuro Linguistic Programming atau NLP, saya mempelajari banyak sekali materi tentang bagaimana bahasa dan komunikasi mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Jadi ilmu NLP ini membantu saya untuk mengidentifikasi pola pikir positif dan memahami cara mengubah pola pikir yang tidak produktif menjadi pola pikir yang produktif. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa apapun yang kita katakan, yang kita pikirkan, itu akan mensugesti diri kita, dan itu bisa benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga setelah mengikuti mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini, saya menjadi pribadi yang lebih positif, di mana saya semakin berpikir dua kali untuk mengucapkan atau memikirkan hal-hal negatif yang buruk, tetapi saya menjadi lebih memikirkan hal-hal positif agar pola pikir saya menjadi positif, sehingga tindakan saya juga menjadi positif. Jadi kurang lebih banyak sekali materi yang saya dapatkan. Tidak hanya materi, tetapi saya juga mendapatkan praktik langsung. Seperti itu. Jadi setelah mata kuliah ini berakhir, selama 1 semester ini, harapan saya ke depannya adalah semoga saya bisa meningkatkan lagi ilmu saya agar lebih mendalam mengenai teknik-teknik hipnoterapi, sehingga saya bisa
melaksanakan self hypnosis untuk diri saya, untuk merubah pribadi saya menjadi pribadi yang memiliki pola pikir positif dan lebih berguna bagi kehidupan orang banyak. Kemudian saya berharap bisa berkontribusi kepada orang banyak, khususnya dalam mempengaruhi psikologi orang untuk menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Saya berharap ilmu ini bisa saya gunakan untuk mengendalikan stres, kecemasan, dan rasa takut yang berlebihan dalam diri saya, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah hipnokonseling dan NLP, yaitu Bapak Eka, karena telah membimbing kami, saya dan juga rekan-rekan yang mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP selama kurang lebih 1 semester ini. Jadi terima kasih Bapak karena telah membimbing kami dan telah memberikan ilmu-ilmu dan telah menjawab beberapa pertanyaan kami terkait ilmu hipnosis dan NLP. Kedepannya, semoga mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini terus eksistensi dan terus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan kata maupun kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam sehat, semoga kita semua bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.